Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Aman dalam Kendali Tuhan, yang terambil dalam kitab Ester pasal 3, 4 dan pasalnya yang kelima. Kitab Ester termasuk dalam kitab-kitab sejarah dengan kisah saat itu bangsa Yahudi mengalami ancaman akan dimusnahkan. Dalam kitab ini tidak disebutkan nama Tuhan, tetapi di dalamnya dengan sangat jelas menunjukkan perlindungan Tuhan yang nyata atas umatnya. Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi melalui seorang perempuan Yahudi yang bernama Ester. Ester adalah seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh saudara ayahnya yang bernama Mordekai. Saat itu Raja Ahasiweros sedang mencari pengganti Ratu Wasti, dan oleh karena dorongan dari Mordekai, maka Ester turut dalam pemilihan ratu tersebut. Akhirnya Ester pun terpilih menjadi ratu. Kemudian Haman naik pangkat menjadi seorang perdana menteri, maka semua orang harus berlutut dan sujud kepada Haman. Tetapi ada satu orang yang tidak melakukannya, yaitu Mordekai. Mendengar hal itu, Haman sangat marah hingga mau menghukum Mordekai dengan dijatuhi hukuman mati. Haman bahkan berencana untuk memusnahkan semua orang Yahudi yang berada di lingkungan kerajaan Persia. Mendengar hal itu, Mordekai sangat berduka dan memberikan pesan kepada Ester dalam pasal 4 ayatnya yang ke-14a, bunyinya, "Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan keluargamu akan binasa." Kemudian Ester memberi perintah agar semua orang Yahudi turut berpuasa dengan dia. Tiba di mana Ester memberanikan diri menghadap raja dengan resiko akan dibunuh. Sebab apabila tidak dipanggil oleh raja, maka tidak ada satu orang pun yang boleh menghadap raja. Tetapi oleh karena perlindungan Tuhan, Ester diperkenankan oleh raja untuk menemuinya. Raja memenuhi permintaan Ester untuk menghadiri pesta bersama dengan Haman. Pada malam hari raja tidak bisa tidur dan ingin dibacakan catatan sejarah, dan di situ tercatat bahwa Mordekai telah menolong raja dari orang-orang yang berniat jahat. Ternyata Mordekai tidak diberi penghargaan apapun setelah peristiwa itu. Raja memanggil Haman untuk menanyakan penghargaan apa yang patut diberikan kepada orang tersebut. Haman pun menjawab, dan ternyata hal itu dia lakukan kepada Mordekai. Ester kembali mengundang raja dan Haman datang ke pesta. Maka kali ini Ester memberitahukan kejahatan Haman. Akhir dari kisah Haman ialah tiang yang disediakan Haman untuk Mordekai justru dijadikan sebagai tiang untuk menyulahkan dirinya sendiri. Dari kisah ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendalinya Tuhan. Mungkin seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita, padahal tidaklah demikian. Sebab di balik semua lika-liku permasalahan yang ada, Tuhan sedang menyiapkan jalan keluar untuk menolong kita. Seperti Ester yang tidak menyombongkan diri dengan jabatannya sebagai ratu dan tidak bersikap ceroboh, justru dia berpuasa bukti bahwa perlu campur tangan Tuhan atas pergumulan yang ada. Hendaknya kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melakukan hal yang sama, yaitu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa semuanya aman dalam kendalinya Tuhan. Kita pun harus selalu mengingatkan diri kita akan ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bunyinya, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Amin. Tetap semangat untuk hidup di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.